Pembangunan merupakan proses perubahan menuju sesuatu yang lebih baik. Tujuan dari dilaksanakannya pembangunan dilakukan dengan cara memperhatikan hal-hal yang penting dan mendukung setiap prosesnya. Dalam setiap pembangunan, pasti ada persoalan yang timbul apabila dalam pelaksanaannya terdapat aspek-aspek yang merugikan atau menguntungkan dalam pembangunan. Menurut Brundtland Report, pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan seperti lahan, kota, bisnis, dan masyarakat yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi muda. Yang selanjutnya menurut Emil Salim, yang menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia, yang pada hakikatnya ditunjukkan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sementara Manion menyebutkan bahwa konsep pembangunan adalah kebutuhan guna melakukan rekonsiliasi pembangunan ekonomi, kualitas kehidupan, dan lingkungan dalam rangka politik yang beragam yang saling berkaitan pada internasional dan global. Dan dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan ini tidak lepas dari aspek lingkungannya, yang diharapkan dapat menopang kehidupan manusia dan mampu meningkatkan mutu hidup generasi masa sekarang dan masa mendatang. Secara umum, pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, tidak merusak lingkungan hidup yang dihuni manusia. Yang kedua, dilaksanakan dengan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh. Dan yang ketiga, memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Pada era sekarang ini, pembangunan secara terus-menerus dilakukan di berbagai aspek, baik itu aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan aspek-aspek yang lainnya. Salah satu yang menjadi perhatian dalam pembangunan adalah aspek lingkungan, karena aspek ini mencerminkan dan menggambarkan kondisi atau keadaan dalam suatu wilayah tertentu, yang dapat mencerminkan aktivitas dan perilaku masyarakat yang ada dalam wilayah tersebut. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kependudukan. Apa sih itu kependudukan? Nah, kependudukan ini sendiri sangat erat kaitannya dengan istilah demografi. Istilah demografi ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti demos, yang berarti rakyat atau penduduk, dan grafien adalah menulis. Jadi demografi adalah tulisan-tulisan atau karangan-karangan mengenai rakyat atau penduduk. Nah, di dalam demografi juga ada beberapa hal yang sangat terkait dengan hal ini. Yang pertama, atau kita bisa sebutnya sebagai komponen dari demografi. Nah, yang pertama adalah kelahiran atau fertilitas. Yang kedua adalah kematian atau mortalitas. Lalu yang ketiga perkawinan. Lalu yang keempat ada migrasi, dan yang kelima adalah mobilitas sosial. Nah, dapat disimpulkan bahwa demografi adalah ilmu yang mempelajari persoalan dan keadaan perubahan penduduk, atau dengan perkataan lain, segala hal yang berhubungan dengan komponen-komponen perubahan tersebut, seperti kelahiran, kematian, migrasi, sehingga menghasilkan suatu keadaan dan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin tertentu. Lalu selanjutnya ada masalah-masalah yang berkenaan dengan kependudukan. Masalah yang pertama seperti jumlah penduduk yang terlalu tinggi atau overload ya. Lalu yang kedua adalah tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Lalu yang ketiga adalah penyebaran penduduk yang tidak merata. Lalu selanjutnya adalah komposisi umur penduduk yang sangat timpang. Lalu selanjutnya masalah mobilitas penduduk. Selanjutnya adalah laju pertumbuhan penduduk. Dalam laju pertumbuhan penduduk ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah moralitas. Moralitas adalah jumlah
kematian pada suatu populasi berdasarkan tinggi rendahnya angka kesehatan masyarakat. Yang kedua adalah fertilitas. Fertilitas adalah angka harapan hidup pada setiap ibu hamil. Yang ketiga adalah mobilitas atau gerak penduduk yang melalui batas wilayah dan menetap di suatu wilayah tersebut. Pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua budaya, daya, keadaan, dan makhluk hidup serta manusia dan perilakunya yang memengaruhi keberlangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, lingkungan hidup sama dengan biosfera yang berasal dari kata bio yang berarti hidup dan sohora yang berarti lingkungan. Faktor yang memengaruhi kondisi lingkungan ada dua, yaitu faktor fisis dan faktor biotis. Faktor fisis meliputi iklim, tanah, air, dan relief. Faktor biotis meliputi flora, fauna, dan manusia. Oke, thank you very much for your attention, and at last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya tentang peraturan lingkungan hidup. Peraturan lingkungan hidup mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup serta menjadi lingkungan dari adanya pemanasan global dan perubahan iklim. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Yang kelima, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan reduce, reuse, dan recycle melalui bank sampah. Sekian dari saya, terima kasih.